Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainia, NIM 858657494. Baik, setelah saya melihat di GPO video yang berjudul Perlawanan Pangeran Diponegoro versus Makam Mbah Priuk. Di situ terdapat guru yang mengajarkan suatu materi terhadap siswanya. Saya melihat di situ ada dua siklus. Siklus yang pertama, guru itu cenderung hanya menggunakan metode ceramah, sehingga ketika anak-anak ditanya, maka anak-anak itu tidak ada feedback yang secara maksimal karena kurang paham terhadap penjelasan dari guru. Selanjutnya, di siklus yang kedua, guru melakukan perbaikan dari siklus yang pertama, yang mana guru tersebut tetap menggunakan metode ceramah, namun beliau juga menambahkan media pembelajaran, yang mana media pembelajaran tersebut bisa berupa artikel tersebut yang ada di masa sekarang. Jadi guru itu mencoba untuk menghubungkan peristiwa yang ada di masa lalu dengan peristiwa yang ada sekarang. Jadi anak-anak itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari guru maksud saya, sehingga anak-anak itu mencoba menjawabnya itu sefaham mereka. Dan ketika di siklus yang pertama, anak-anak itu cenderung kurang bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Namun ketika di siklus yang kedua, karena memang sudah ada perbaikan, anak-anak juga cenderung aktif dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan dari gurunya. Saran saya, ketika kelas tercenderung memiliki siswa yang jumlahnya yang banyak dan materinya itu berupa IPS, maka bisa juga digunakan metode role playing. Dalam hal ini role playing itu adalah bermain perang. Jadi anak-anak itu tidak hanya mendengarkan saja. Jadi gurunya itu tetap menjadi sumber informasi utama, namun ditambah lagi anak-anak juga bisa mengikuti. Dalam hal ini dia bisa terlibat aktif secara langsung. Ketika menggunakan role playing, anak-anak bisa memerankan suatu peran yang ada di masa lampau. Kita ambil kisah kerajaan Majapahit saja, atau mungkin bisa juga langsung kayak seperti video yang tadi, Pangeran Diponegoro. Anak-anak bisa digunakan tuh peran Diponegoro, siapa yang jadi peran Diponegoro, siapa yang jadi pihak Belanda, itu juga bisa digunakan. Jadi anak-anak itu bisa lebih merasakan lagi. Selanjutnya, saran dari saya juga tidak hanya dengan metode role playing, namun juga menggunakan metode kooperatif. Jadi anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Dari kelompok kecil itu diberikan penjelasan sedikit saja dari guru. Selanjutnya biarkan anak-anak itu secara kelompok, secara mandiri bisa membahas, memusyawarahkan suatu materi, sehingga anak-anak bisa memahamkan atau memberikan pemahamannya sendiri. Selanjutnya, setelah digunakan diskusi atau musyawarah, anak-anak bisa ditarik kesimpulan dengan cara apa? Dengan cara masing-masing kelompok tersebut mewakilkan hasil jawabannya ke depan kelas. Ditutup dengan adanya penjelasan atau penguatan materi dari guru. Jadi apa-apa yang sudah diutarakan anak-anak itu bisa diluruskan lagi dan lebih ditekankan lagi pemahaman ke anak, sehingga anak-anak lebih paham, dan insya Allah anak-anak juga akan memberikan atau mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Insya Allah sampai situ dulu. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.